Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wedi Saputra dengan DP 2110941003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan studi kasus dari tugas hidrologi lingkungan dari kelas TLC. Yaitu pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rating curve, hidrograf, dan juga peta air tanah. Nah, untuk soalnya itu telah diberikan suatu studi kasus itu berupa data dari aliran dan juga ketinggian muka air di Sungai Limamanis, itu data pertama. Nah, di mana dari data-data ini kita diminta untuk yang pertama memperkirakan nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan nol. Dan yang kedua, kita diminta untuk menyiapkan kurva lengkung debit untuk sungai tersebut dalam bentuk gambar kurva. Dan yang ketiga, kita diminta untuk menentukan persamaan kurva lengkung debit berdasarkan perkiraan pertama yang didapatkan untuk nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan nol. Yang keempat, kita diminta berdasarkan kurva tadi, kita diminta menentukan debit aliran sungai. Yang kelima, kita juga diminta untuk menentukan ketinggian muka air pada debit aliran sama dengan 6 meter kubik per sekon. Mungkin langsung saja untuk pembahasan soal yang pertama, itu kita diberikan sebuah data yang dimana data itu berisikan debit dan juga ketinggian muka air. Nah, ini adalah data awal yang diberikan. Nah, untuk penyelesaiannya, kita pertama langkah yaitu menentukan untuk tabel berikut itu adalah nilai H0 ataupun nilai A-nya. Nah, untuk mencari nilai H0 ini ataupun nilai A ini sebenarnya kita juga bisa menggunakan persamaan berupa grafik, yaitu dengan menghubungkan antara debit dan juga waktunya. Nanti dari persamaan itu kita dapatkan nilai A tersebut. Namun pada kali ini kita mencari nilai H0 ini menggunakan sebuah persamaan, yaitu H0 sama dengan H1 dikali H3 dikurang H2 pangkat 2 dibagi H1 tambah H3 dikurang 2H2. Nah, karena pada data ini diminta adalah nilai H2, H1 dan H3, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengasumsikan untuk nilai H1 dan juga H3 terlebih dahulu. Untuk nilai H1 ini, saya asumsikan itu sama dengan 0,22 meter. Itu saya ambil dari data yang telah diberikan tadi. Nilai H1-nya itu adalah data kedua dari tabel yang telah ditentukan tadi. Itu nilai H1-nya itu adalah 0,22. Dengan nilai Q1 adalah 0,86 meter kubik per sekon. Kemudian untuk asumsi kedua itu kita mengasumsikan nilai H3. Kenapa kita mengasumsikan nilai H3? Karena kita nanti akan mencari nilai Q2 dan juga mencari H2. Dan untuk mencari nilai Q2 itu kita juga membutuhkan nilai Q3 dari nilai H3. Maka H3 di sini saya asumsikan itu adalah 0,32. Kenapa saya ambil 0,32? Syaratnya itu adalah nilai H3 ini harus besar dari nilai H1 atau kebalikannya nilai H1 harus kecil dari nilai H3. Sehingga saya asumsikan nilai H3 itu adalah 0,32 dan untuk nilai Q3-nya adalah 1,45 meter kubik per sekon. Nah, sebelum kita mencari H0, itu langkah pertama kita adalah mencari nilai Q2 terlebih dahulu. Karena untuk mencari nilai H2 nanti kita membutuhkan nilai dari Q2. Nah, untuk persamaan nilai Q2 itu kita menggunakan rumus Q1 dikali Q3 pangkat 0,5. Kemudian kita masukin angkanya, Q1-nya tadi adalah 0,86 meter kubik per sekon dikali Q3 1,45 dipangkat 0,5. Nah, sehingga didapatkan di sini untuk nilai dari Q2-nya itu adalah 1,247 pangkat 0,5. Sehingga untuk hasil akhir dari Q2 adalah 1,12. Nah, setelah didapatkan nilai Q2, berikutnya kita akan mencari berapa sih nilai dari H2 tersebut. Untuk mencari nilai H2, kita menggunakan persamaan itu H2 dikurang H1 dibagi H3 dikurang H1 sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi Q3 dikurang Q1. Nah, dari persamaan ini, kita tinggal masukin angkanya untuk nilai H1. Tadi kan tadi kita hitung 0,22. Nah, H3 juga sudah kita ketahui, itu 0,32 dari asumsi yang pertama tadi.
Nah, untuk nilai Q2 dan Q1 dan Q3-nya juga sudah diketahui. Nah, sehingga kita masukin H2 sama dengan 0,22 dibagi 0,32 dikurang 0,22. Sama dengan masukin nilai Q2-nya itu adalah 1,12 dikurang Q1 adalah 0,86 dibagi 1,45 dikurang 0,86. Sehingga didapatkan untuk persamaan akhirnya itu adalah H2 dikurang 0,22 dibagi 0,1 sama dengan 0,26 dibagi 0,59. Sehingga didapatkan untuk hasilnya itu adalah H2-nya itu adalah 0,26. Itu adalah untuk nilai dari H2. Setelah kita dapatkan nilai dari H2 tadi, langkah berikutnya kita akan mencari nilai H0 untuk data dari tabel ketiga kita. Untuk mencari nilai H0 itu seperti yang saya sebutkan dari awal, kita membutuhkan data dari H1, H2, dan H3-nya. Nah, karena nilai H1, H2, dan H3 dapat diketahui dari langkah sebelumnya, kita tinggal masukin H0 sama dengan 0,22 dikali 0,32 dikurang 0,26 pangkat 2 dibagi dengan 0,22 tambah 0,32 dikurang 2 dikali 0,26. Sehingga untuk nilai H0-nya ini kita dapatkan itu adalah 0,0028 dibagi 0,0256. Sehingga nilai H0 yang kita dapatkan adalah 0,1095. Nanti nilai H2-nya ini atau nilai H0 ini kita akan masukin pada tabel yang ketiga itu sebagai nilai A-nya. Nah, karena ada di kitabi tadi itu 0,1095, tinggal kita masukin pada tabel ketiga sini. Nah, ini. Nah, ini untuk nilai H0 atau A-nya. Itu kita masukin semuanya dari data pertama sampai ke data ke-27. Karena jumlah data kita adalah 27. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari nilai G dikurang A. Nah, nilai G dikurang A ini kita tinggal mengurangkan ketinggian muka air dikurang dengan nilai H0 atau A tadi. Sehingga didapatkan untuk data di pertama itu 1,12 dikurang 0,1095 dapatkan 1,0105. Nah, begitu juga untuk data kedua sampai ke data 27. Kita tinggal mengkurangkan ketinggian muka air tadi dengan nilai H0 ataupun nilai A-nya. Setelah didapatkan nilai G dikurang A-nya ataupun G dikurang H0 tadi, kita kemudian mencari nilai logaritmanya. Nah, nilai log dari G dikurang A ataupun nilai log dari G dikurang H0. Nah, itu kita tinggal mencari log dari G kurang A ataupun G kurang H0 ini. Nah, didapatkan untuk data pertama, log dari 1,0105 itu adalah 0,0045363. Begitu juga untuk nilai log G kurang A ataupun G kurang H0 yang data kedua, itu adalah log dari 0,1105. Dapatkan nilai adalah 0,95663. Kemudian dari nilai log dari diketahui, langkah berikutnya kita untuk pemenuhan tabel yang berikutnya itu kita mencari nilai logaritma dari nilai Q. Nah, log dari Q ini kita tinggal masukin karena nilai Q sudah diketahui tadi. Yang pertama adalah log dari 8,73. Log dari 8,73 ini adalah 0,9410 424. Begitu juga untuk nilai log Q sampai ke data 27. Nah, berikutnya, yang pertama tadi kita telah menghubungkan grafik hubungan antara debit dan juga ketinggian muka air. Nah, untuk hubungan grafik itu dapat dilihat pada grafik yang berwarna biru. Ini adalah hubungan antara debit dan juga ketinggian muka air. Nah, berikutnya kita memplotkan nilai dari ataupun grafik kurva antara log G kurang A dan juga log Q-nya. Sehingga didapatkan untuk grafik hubungan itu pada gambar yang berwarna orange ini pada grafik yang kedua. Nah, kalau kita perbesar kembali untuk grafik hubungan antara log G kurang A dengan log Q-nya ini, itu seperti pada grafik yang
berwarna biru dan hitam. Nah, ini pada grafik ini itu menjelaskan hubungan antara log G kurang A dan juga log Q. Di mana pada grafik ini kita ketahui untuk nilai X pada grafik ini adalah nilai dari log Q-nya. Kemudian untuk nilai Y-nya ini dapat dari adalah log Q kurang A. Nah, itu untuk grafik hubungan antara log Q dan kurang A dan juga log Q-nya. Nah, berikutnya untuk persamaan penyelesaian kasus nomor 4. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 ini, kita itu menggunakan persamaan dari rating curve. Nah, untuk persamaan itu, ini persamaan itu adalah Q sama dengan K dikali G kurang A pangkat N. Nah, itu persamaan yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 4 dan juga soal nomor 5. Nah, pada kali ini, karena nilai konstanta dari K dan N itu belum diketahui, maka kita harus menghitung terlebih dahulu harga dari konstanta K dan juga N-nya. Untuk menghitungnya ini, kita menggunakan persamaan sigma Y dikurang M log K dikurang N sigma X sama dengan 0. Nah, untuk sigma Y ini adalah jumlah nilai dari Y tersebut. Kemudian untuk sigma X ini adalah jumlah nilai dari data tersebut. Kemudian didapatkan untuk menghitung nilai konstanta K dan N itu sigma Y kurang M log K dikurang N sigma X sama dengan 0. Kemudian kita masukin untuk sigma Y itu sama dengan sigma X dan Y. Sigma X Y, kemudian untuk dikurangkan sigma X kurang kali log K dikurang N sigma X kuadrat sama dengan 0. Nah, itu bakal persamaan yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 4 dan soal nomor 5. Nah, berikutnya untuk persamaan dari sigma Y kali M kali log K dikurang N kali sigma X sama dengan 0. Nah, untuk nilai sigma Y-nya itu adalah 1,6729. Dikurang M-nya ini ada jumlah data keseluruhan dengan jumlah data kita tadi adalah 27. Sehingga dikurang 27 dikali log K dikurang N dikali nilai sigma X-nya itu adalah min 23,934. Itu sama dengan 0. Sehingga kita jadikan itu sama dengan 0 untuk mendapatkan persamaan pertama. Sehingga persamaan pertama itu kita dapatkan min 27X tambah 23,934Y tambah 1,6729 sama dengan 0. Nah, itu untuk nilai log K tadi. Nilai log K tadi ini kita asumsikan yaitu pemisalan itu sebagai nilai X. Nah, kemudian juga untuk nilai N yang di sini kita misalkan itu dengan Y. Nah, maka didapatkan untuk persamaan pertama itu adalah dalam bentuk X dan Y. Nah, setelah kita dapatkan persamaan satu dan persamaan satu tadi, berikutnya kita akan mencari persamaan kedua. Nah, untuk mencari persamaan kedua ini masih sama menggunakan rumus yang awal tadi, itu sigma XY dikurang sigma X log K dikurang N kali sigma X kuadrat sama dengan 0. Sama dengan masukkan nilai sigma X tadi adalah min 23,934 dikali 1,6729 dikurang min 23,934 dikali X dikurang min 23,349 pangkat 2Y sama dengan 0. Sehingga untuk persamaan yang kedua didapatkan adalah 23,934X dikurang 572,8794Y kurang 40,0407 sama dengan 0. Itu adalah untuk persamaan kedua. Nah, tadi kita sudah dapat persamaan satu dan juga sudah dapat barusan adalah persamaan kedua. Berikutnya, antara persamaan satu dan juga persamaan dua ini kita substitusikan untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, berikutnya kita substitusikan kedua persamaan tersebut. Nah, dari hasil substitusi didapatkan bahwasanya untuk nilai X-nya itu persamaan akhirnya adalah X sama dengan 23,934Y tambah 1,6729 dibagi 27. 7 itu data keseluruhan. Sehingga didapatkan untuk persamaan akhirnya menjadi min 551,6,6Y sama dengan 3,8,557.
didapatkan nilai Y itu adalah min 0,0699. Setelah didapatkan nilai Y tersebut, langkah berikutnya adalah kita memasukkan nilai Y tadi ke persamaan awal. Nah, persamaan tadi kan itu, persamaan tadi kan 27X tambah 23,9349Y tambah 1,67229. Nah, ini persamaan awal tadi. Karena nilai Y kita dari diketahui tadi adalah min 0,0699, maka kita masukkan ke persamaan tersebut. Sehingga didapatkan untuk persamaan atau nilai X itu min 27X sama dengan 0,0015. Dapat itu dari hasil perhitungan yang di atas ini, nilai dari 23,9349 dikali min 0,0699 tambah 1,67229. Sehingga untuk nilai X-nya saja itu didapatkan hasilnya adalah min 0,000056. Itu adalah untuk nilai X. Setelah kita dapatkan nilai X dan juga nilai Y, maka untuk nilai K-nya, karena kita tadi misalkan nilai K itu sudah sama dengan X, maka nilai log K itu sama dengan min 0,000056. Nah, untuk nilai K itu adalah 0,99, dan untuk nilai N-nya adalah min 0,0699. Nah, seperti yang diminta pada soal tadi, yang nomor 4 itu kita diminta untuk menghitung debit pada aliran sungai dengan waktu itu 0,38 M. Sehingga kita masukkan ke untuk rumusnya, kita masih menggunakan rumus yang awal tadi, Q sama dengan K dikali G kurang A pangkat N. Nah, tinggal masukin nilai K-nya dari diketahui tadi adalah 0,99, kemudian nilai G dikurang A, nilai G-nya itu adalah 0,38 karena diketahui nilai G pada soal sudah permintaan adalah 0,38, sehingga kita masukkan nilai A itu adalah min 0,1095. Di pangkat nilai N-nya itu adalah min 0,0699. Sehingga didapatkan nilai debit itu adalah 1,08 meter kubik per sekon. Nah, untuk pertanyaan kelima, kita diminta untuk mengukur ketinggian pada debit 6 meter kubik per sekon. Masih menggunakan rumus yang sama, kita tinggal masukin angka tersebut ke persamaan Q sama dengan K dikali G kurang A pangkat N. Nah, kita masukin nilai debit tadi adalah 6, nilai K juga dari itu adalah 0,99, sama dengan G dikurang 0,1095 dipangkat min 0,0699. Sehingga didapatkan itu nilai G itu adalah, atau ketinggian tersebut pada debit 6 meter kubik per sekon adalah 0,1095. Nah, itu adalah untuk menjawab soal nomor 4 dan juga soal nomor 5. Nah, untuk soal yang berikutnya ada soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, itu diberikan sebuah data kejadian hujan di Sungai Banyumanis. Nah, untuk data awalnya ini, itu diketahui untuk nilai T dan juga nilai Q-nya, waktu dan juga debitnya. Nah, karena ada kita waktu dan debitnya, langkah pertama kita bisa untuk menghubungkan kurva tersebut, kurva antara debit dan waktunya. Nah, kalau kita hubungkan, dia bakalan menjadi satu kurva yang naik seperti yang biru ini. Nah, ini merupakan hubungan antara debit dan juga waktunya. Nah, karena di sini yang pertama langkah awal yang kita cari adalah kita akan mencari nilai base law-nya ini. Nah, kan udah diketahui tadi nilai dari grafik X ini itu menggambarkan waktu. Nah, untuk nilai grafik Y itu menggambarkan debit. Kemudian untuk mencari nilai base law ini, kenapa kita ambil nilainya sama atau satu semua? Karena ketika kita hubungkan antara
waktu dan juga key-nya ini dia berada pada suatu garis yang sama, sehingga nilai base law-nya itu kita ambil satu atau sama. Nah, ini dia berada pada satu garis yang sama. Nah, ini sehingga kita ngambil atau menggunakan nilai base law itu adalah sama dengan 1. Berikutnya kita mencari nilai dari uh, direct runoff-nya. Nah, untuk mencari nilai direct runoff-nya ini, kita tinggal mengkurangkan nilai dari debit dikurang dengan nilai dari base law tadi. Nah, seperti data pertama, debit itu pertama adalah 1. Nah, base law-nya itu adalah 1, sehingga untuk direct runoff-nya itu adalah 0. Begitu juga untuk data debit sampai ke 27. Nah, pada grafik ini diketahui bahwasanya eh, puncak ada direct rate-nya itu adalah 8,5. Nah, kan kita udah cari dari nilai di direct run-off-nya itu sampai semua data terisi. Didapatkan nilai puncaknya itu adalah 8,5. Nilai puncak itu adalah nilai paling tinggi itu 8,5. 8,5 ini terjadi pada waktu 45 jam dan pada debit itu 9,5 meter kubik per sekon. Sehingga ketika kita plotkan pada grafik, dia menunjukkan pada grafik berikut. Inilah grafik menunjukkan hubungan antara waktu, debit, dan juga direct runoff-nya. Kemudian untuk kemudian untuk mencari berapa sih waktu yang dibutuhkan dari puncak ke akhir. Nah, biasanya untuk menghitung nilai waktu dari puncak ke akhir direct runoff ini kan kita menggunakan luas gitu kan. Tapi pada studi kasus kali ini soalnya itu tidak diketahui nih luasnya berapa, sehingga dari itu untuk menghitung waktu dari puncak ini sampai ke akhir direct runoff itu kita menggunakan persamaan waktu akhirnya itu dikurang dengan waktu puncak. Waktu akhirnya berapa? Waktu akhirnya itu adalah 75 jam. Itu waktu akhirnya. Nah, kemudian untuk waktu puncaknya berapa? Waktu puncaknya itu tadi sudah didapatkan. Nah, waktu puncak tadi kan pada direct runoff 8,5, waktu puncak itu adalah 45. Sehingga dapat kita ketahui misalnya awal dari direct runoff itu adalah 0 dan akhir dari direct runoff-nya itu atau waktunya itu 75 jam. Dan dengan waktu puncak itu 45. Sehingga untuk mendapatkan nilai waktu dari puncak ke akhir direct runoff-nya itu kita tinggal mengkurangkan waktu akhir dikurang waktu puncak atau T akhir dikurang T puncak itu didapatkan 75 dikurang 45 sehingga didapatkan 30 jam. Nah, itu untuk penyelesaian kasus soal nomor 2. Untuk menghubungkan grafik ini tadi, itu kita tinggal plotkan nilai dari Q, T, dan juga nilai dari direct runoff-nya. Ini adalah grafik menunjukkan hubungan antara debit, waktu, dan juga nilai dari direct runoff-nya. Nah, itu adalah untuk penyelesaian studi kasus soal nomor 1 dan juga soal nomor 2. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang berikutnya kita akan membahas tentang kontur muka air tanah. Nah, ini sebelumnya sudah diketahui dan sudah diberikan titik-titik kedalaman muka air tanah. Nah, titik-titik tersebut itu sudah tersedia beberapa titik-titik seperti berikut. Ini titik-titiknya sudah diberikan. Nah, pada kontur muka air tanah ini terdapat dua garis yang menunjukkan perbedaan. Nah, dua garis tersebut terdiri dari garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini menunjukkan arah aliran dari air tanah itu bergerak atau mengalir dari kedalaman yang tinggi ke kedalaman yang rendah. Misalnya pada ini, dia itu pada kedalaman 1853 di titik 1853, dia itu bergerak ke titik 1851. Begitu juga dengan pada titik 1852, dia bergerak ke 1853 sampai ke 1854.
Nah, berikut juga dari titik 1851 bergerak ke 1856 sampai 1856 lagi sampai ke puncak. Dan juga begitu untuk dari 1850 bergerak ke 1857, 1852 sampai 1857. Nah, jadi untuk nilai putus-putus ini dia itu menggambarkan bahwa arah aliran air tanah itu dia bergerak dari kedalaman yang tinggi ke kedalaman yang rendah. Kemudian perbedaan yang kedua itu terdapat garis tegas. Garis tegas ini adalah garis kontur muka air tanah. Itu menggambarkan ketinggian air tanah air tersebut berada pada ketinggian yang sama pada muka air tanah. Nah, dia itu berada pada ketinggian yang sama. Seperti ini 185 berada pada ketinggian yang sama 1852. 1853 sama dengan 1853 dan juga 1853. Jadi 1853 sama lagi dengan 1853 dan kemudian sama dengan 1853 begitu seterusnya. Nah, jadi untuk kontur muka air tanah ini dua garisnya adalah membedakan arah aliran bergerak dari mana ke mana gitu. Itulah untuk penjelasan kontur muka air tanah. Baik, demikianlah hasil penjelasan studi kasus dari saya. Banyak salahnya, semua maaf. Dan terakhir saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.